minasan, ohayo gozaimasu. Watashi no onamai wa Putorito Intan Ridayana desu. 안녕하세요 여러분. 제 이름은 대한너미아 리파입니다. Don't forget, joining for us is like campus. So we are at this home care room, slide around this tell about home care. Kenapa kampus Akperkesdam ini identik dengan namanya home care? Jadi sesuai dengan visi misinya Akimba, jadi itu menyelenggarakan perguruan tinggi dalam bidang entrepreneur, itu home care. Dengan home care itu kita mampu menciptakan suatu kemandirian dari seorang perawat. Jadi kebetulan dari home care ini kami ada beberapa pelatihan untuk membantu kemandirian tersebut atau independen dari seorang perawat itu dengan menggunakan pelatihan home care. Mari bergabung bersama kami di Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, terima kasih. Saat ini Anda sedang menyaksikan Serambi Podcast bersama saya Suhia Zarati. Senang sekali hari ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber. Ada Nurse Nur Maya Sari Eskep selaku staf kemahasiswaan Akimba. Selamat pagi Bu Maya. Selamat pagi. Selamat datang di studio Serambi News. Ya. Kemudian ada juga Putri Intan Ridayana selaku mahasiswa KIP dari Akimba. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi. Iya, selamat datang di studio Serambi News ya. Dan selanjutnya ada Nita Irsalina AMD Cap selaku alumni dari Akimba. Selamat datang Nita. Selamat pagi. Iya. Dan Syederalun, menarik sekali hari ini karena kita akan membahas mengenai Akademi Pencetak Mahasiswa Berprestasi yang meraih penghargaan juara 1 kategori Akademi Terbaik pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 Award, yakni Akimba Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh. Nah, menariknya karena sebentar lagi Akimba akan membuka Sipenmaru atau Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Mungkin kita langsung aja tanya-tanya ke Bu Maya dulu. Ya, Bu Maya, sebenarnya bagaimana sih sistem dari Sipenmaru ini? Kemudian tahapan-tahapan yang mungkin akan dilalui oleh calon mahasiswa baru nanti apa saja, Bu Maya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita memang akan membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru, yaitu bisa daftar di online dulu di https://sipenmaru.akimba.ac.id. Kemudian setelah kita isi nih semua biodatanya, seluruh datanya bisa kita printkan, kemudian bisa kita antarkan berkasnya ke kampus Akperkesdam. Ya. Nah, untuk penerimaan mahasiswa barunya terdiri dari 3 gelombang. Gelombang 1 dari 2 Februari sampai 17 Mei, kemudian gelombang 2 dari 27 Mei sampai dengan 28 Juni, gelombang 3 dari 1 Juni sampai dengan 26 Juli. Nah, untuk seleksinya sendiri itu terdiri dari ujian tulis, kemudian juga ujian uji kesehatan. Karena kalau menjadi seorang calon perawat itu yang nilai itu yang penting tidak boleh buta warna. Karena kan kalau misalnya seorang perawat itu harus bisa nanti membedakan yang mana obat, warna-warna obat, ya seperti itu. Oke, mengenai tahapan-tahapannya nanti di ujian itu kan ada ujian tulis, kemudian tadi ada ujian kesehatan ya. Di ujian kesehatan itu berarti yang dites hanya buta warna atau mungkin ada tes-tes lain dalam ujian kesehatan tersebut? Ada, seperti biasa pemeriksaan fisik secara keseluruhan, dari tinggi badan, kemudian berat badan, pemeriksaan mata, kemudian dari buta warna juga, jadi semuanya dicek. Oke, mengenai tinggi badan dan berat badan tadi, itu ada idealnya misalnya di angka berapa gitu, Bu? Ya, kalau untuk laki-laki itu idealnya 155 cm, kalau untuk yang perempuan 150 cm.
Oke, oke Bu Maya, kira-kira apa saja yang mungkin harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri mengikuti si Penmaru? Ya, baik, untuk si Penmaru sendiri itu ada ujian tulis dan uji kesehatan. Jadi untuk uji tulis itu seperti ujian-ujian masuk perguruan tinggi lainnya, di situ ada tes tulis. Kemudian untuk uji kesehatannya itu ada tes buta warna juga. Jadi seorang perawat itu memang tidak boleh buta warna. Itu sudah menjadi peraturan dasar. Oke, biasanya kan Akperkesdam ini kan tidak terlepas dari militer nih biasanya kan. Kalau misalnya di militer biasa kalau misalnya sudah pernah mengalami kecelakaan mungkin atau patah tulang tidak bisa mengikuti mungkin kan. Kalau di Akperkesdam sendiri apakah ada syarat-syarat seperti itu, Bu? Kalau misalnya syaratnya itu tidak cacat fisik dan tidak cacat mental ya, berarti secara fisik memang tidak boleh cacat karena kan kita nantinya seorang calon perawat itu harus melayani seorang manusia, manusia, jadi harus sehat fisik dan sehat jiwa juga. Lebih sehat dari pasien yang dirawat berarti Bu ya. Kalau mau merawat orang kita sendiri juga harus sehat dulu. Iya, merawat diri sendiri dulu baru merawat orang lain ya Bu ya. Oke Bu, mungkin boleh diceritakan sedikit Akimba ini pertama kali berdiri itu di tahun berapa ya Bu? Akimba ini dulunya pertama SPK, kemudian dikonversi menjadi Akperkesdam pada tahun 2007 hingga saat ini. Jadi tahun 2007. Oke. Sejauh ini sudah berapa alumni yang dicetak nih Bu dari Akimba? Udah banyak ya, udah sampai ribuan alumni, udah banyak. Pokoknya kita dari angkatan 1 sampai angkatan 14. Oke. Untuk mengenai mahasiswa baru itu per tahun yang diterima berapa orang, Bu? Untuk saat ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun itu peminat yang mendaftar di Akimba itu terus meningkat dari tahun ke tahun kan. Jadi untuk tahun ini kita menyediakan kuota 250. 250 mahasiswa. Oke. Untuk fasilitas mungkin di Akimba itu ada fasilitas apa-apa saja Bu di Akimba? Fasilitasnya sudah lengkap, jadi ada fasilitas perpustakaan, kemudian ada lab bahasa, ada lab keperawatan juga, kemudian ada lapangan voli, lapangan bola, jadi kemudian mempunyai gedung dan prasarana lengkap. Oke, mungkin Bu mengenai visi dan misi Akimba. Nah, mungkin bisa disampaikan Bu, apa-apa saja menjadi visi dan misi Akimba Bu? Ya, jadi visi kita itu, visi Akimba itu menjadikan perguruan tinggi yang unggul di dalam bidang entrepreneur home care. Jadi setiap mahasiswa atau calon perawat itu nggak diharuskan nantinya untuk menjadi seorang PNS. Jadi dengan adanya visi misi menjadi mahasiswa yang unggul dalam bidang entrepreneur home care, jadi nanti pada suatu saat dia misalnya sudah tamat dari kampus, jadi mahasiswa tersebut bisa membuka usaha sendiri, membangun klinik sendiri. Jadi nggak prioritasnya harus jadi seorang PNS, jadi bisa menjadi pengusaha seperti itu. Oke. Selain itu mungkin ada nggak Bu di Akimba itu ada menawarkan mungkin beasiswa untuk beberapa mahasiswa dengan kriteria tertentu. Di Akimba itu ada nggak beasiswa tersebut? Ya, jadi memang tentunya juga ada beasiswa di Akimba itu beasiswa KIP kuliah. Beasiswa KIP kuliah itu untuk mahasiswa yang kurang mampu tapi berprestasi. Kurang mampu dalam segi ekonomi, tetapi dia mampu dalam segi prestasi. Nah, di Akimba itu disediakan beasiswa KIP namanya. Jadi tersedia fasilitas bisa mendapatkan biaya hidup dan juga biaya pendidikan selama 3 tahun. Oke. Untuk prestasinya apakah harus yang akademik atau boleh yang non akademik? Misalnya mungkin ada yang berprestasi itu dalam bidang seni gitu. Itu apa diperhitungkan atau mungkin harus prestasi akademik? Boleh, nggak mesti karena dia kan kalau di suatu kampus itu ada prestasi akademik dan non akademik, jadi keduanya itu sangat berpengaruh. Oke, sejauh ini sudah banyak yang menerima beasiswa KIP tersebut? Sudah banyak karena dari tahun 2014 kita memang sudah ada kuota untuk beasiswa KIP hingga saat ini. Jadi lulusan alumni dari KIP-nya itu ada sampai 100-an.
Oke, ini salah satunya Syeda Ralon kita sudah hadirkan, ada penerima beasiswa KIP dari Akimba juga, ada Putri ya. Putri mungkin boleh diceritakan sedikit Putri, bagaimana proses hingga Putri bisa menerima beasiswa KIP tersebut. Pertama kali mungkin mengetahui informasi tersebut dari mana? Untuk pertama kali mengetahui beasiswa tersebut melalui website waktu pertama kali saya mendaftarkan untuk menjadi mahasiswa Akimba. Iya. Berarti dapatnya dari website itu ya, memang tertulis di website bahwasanya ada beasiswa itu ya. Untuk syarat-syaratnya memang apa saja? Untuk syarat-syaratnya pertama itu kita mendata dulu Kak, kan apakah keluarga saya ini kurang mampu atau tidak. Jadi kemudian kami mendata ke dinas sosial juga ada, kemudian prestasi saya yang sudah dapatkan seperti apa. Oke, kalau Putri prestasinya apa saja yang didaftarkan saat itu? Saat itu alhamdulillah saya bisa dua bahasa. Oh iya, apa aja? Bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Saya juga bisa 2 bahasa, bahasa Aceh sama nggak dihitung ya. Oke, bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Itu lancar, maksudnya fasih berbicara sebagai aktif atau pasif? Untuk bahasa Inggris sendiri, saya memang dari kecil sama orang tua saya sudah dikasih bahasa Inggris. Jadi saya udah terlalu fasih. Gitu ya. Berarti kalau disuruh beli cabai pakai bahasa Inggris gitu. Oke, mungkin boleh ini kan sedikit mungkin apa perkenalan mungkin melalui bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Bahasa Jepang deh, kayaknya menarik bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang ya. Boleh. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Putri Indah desu. Watashi wa Putri Yondasai. Watashi wa 20 sai desu. Oke, itu apa artinya? Jadi halo semuanya, selamat pagi. Saya Putri Intar Ridayana, umur saya 20 tahun. Kalian bisa panggil saya Putri. Nah, luar biasa nih Putri, ini 20 tahun udah menguasai 2 bahasa Jepang lagi. Bahasa Jepang ini lumayan sulit ya, memang dikuasai ya. Putri sendiri belajar bahasa Jepang itu dari mana? Kebetulan waktu tahun 2004 saya mendapat donatur ini dari Jepang. Oh iya. Kebetulan ayah saya pada tahun 2004 tuh meninggal Kak, karena kena tsunami. Jadi donatur tersebut menyarankan saya untuk menjadi anak asuhnya untuk sebagai penerima beasiswa. Jadi kebetulan saya saat SD sudah menerima beasiswa ini per bulannya 300. Jadi yang berprestasi sekali dari kecil ya. Dari situ dengan uang itu saya gunakan untuk saya mengikuti berbagai les gitu. Saya dari kecil sudah mengikuti banyak kegiatan les itu dalam hal pendidikan. Oke, luar biasa. Kalau dari bahasa sendiri mungkin Bu di Akimba juga ada diajarkan atau mungkin bahasa Jepang seperti bahasa-bahasa asing mungkin ada difasilitasi juga oleh Akimba? Kalau misalnya untuk bahasa asing itu kita memang ada kurikulumnya untuk bahasa Inggris, tapi kalau misalnya mereka mau tambah dengan ekstrakurikuler bahasa Jepang atau bahasa Arab, itu mereka mengikuti sendiri gitu. Oke, kalau dari kampus sendiri ada ekstrakurikuler yang ditawarkan? Ada. Apa saja? Ekstrakurikulernya ada dalam bidang olahraga, bidang seni, bidang pendidikan juga. Seni Jadi juga ya? kalau misalnya bidang olahraga itu ada futsal, bola kan, kemudian ada badminton juga, banyak. Oke. Akhirnya dari ekstrakurikuler ini yang kemudian membawa mahasiswa-mahasiswa ini menjadi mahasiswa berprestasi ya. Seperti Putri ini tadi jadi, ya. setiap mahasiswa itu yang mempunyai minat bakat disalurkan melalui ekstrakurikuler. Jadi mereka setiap ada perlombaan. Jadi kita memang melatih sejak awal gitu. Untuk kemudian diikut sertakan nanti ya di perlombaan itu. Oke, kita kembali lagi ke Putri ini. Putri setelah mendapat beasiswa KIP itu, apa kira-kira yang dari Putri sendiri ini merasa terbantu atau tidak? Kemudian apabila merasa, udah pastilah terbantu ya kalau nasi beasiswa ya. Nah, kalau beasiswanya sendiri kira-kira Putri itu bagaimana sebagai penerima beasiswa? Apakah ada merasa dibedakan ketika di kampus mungkin dengan teman-teman lain yang membayarkan secara reguler mungkin? Menurut saya tidak ya Kak ya, karena sebagai penerima beasiswa, ibaratkan kita di kampus ini sebagai role model untuk mereka tuh ingin meningkatkan pendidikannya atau motivasi untuk mereka mahasiswa lain untuk mereka tuh dalam hal pendidikan tuh nomor 1 Kak. Jadi kita mencari pendidikan melalui itu. Oke, berarti role modelnya Akimba saat ini Putri gitu ya. Putri sendiri kalau ke teman-teman lain gitu sebagai penerima beasiswa prestasi. Nah, Putri merasa banyak terbantu nggak? Apa-apa saja yang kemudian diberikan oleh Akimba melalui beasiswa tersebut?
Alhamdulillah dengan penerima saya sebagai beasiswa sangat-sangat terbantu Kak. Bagaimana saya menyukai berbagai les tambahan kan. Jadi setelah saya pulang kampus ini saya juga melanjutkan les gitu. Jadi dengan beasiswa tersebut benar-benar sangat membantu ekonomi keluarga saya gitu dalam membiayai pendidikan gitu. Oke, sulit nggak sih Putri awalnya untuk mendapatkan beasiswa KIP tersebut? Kalau di kampus Akimba Kak, sangat mudah sekali untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Yang penting apa? Yang penting harus prestasi Kak. Selama berprestasi kayak yang tadi dijelaskan sama Bu Maya bahwa prestasi akademik non akademik semuanya bisa di Akimba ya, tetap diperhitungkan gitu ya. Nah, mendaftarnya tuh memang mendaftar sendiri kemudian diseleksi lagi. Iya Bu ya? Iya, diseleksi lagi. Diseleksi lagi. Dalam seleksi penerima beasiswa tersebut apa-apa saja kira-kira yang dinilai? Ya, jadi seleksi untuk ujian KIP itu ada uji tulis, wawancara, sama survei ke rumah. Jadi kita lihat lagi kelayakannya mahasiswa itu layak atau tidak mendapatkan beasiswa. Kalau untuk yang beasiswa KIP sendiri itu mahasiswa wajib mempunyai kartu KIP yang itu, yang warna ungu. Iya. Kemudian terdaftar di dinas sosial. Kemudian yang mahasiswa kurang mampu tapi berprestasi. Oke, Syederalun, tadi kita sudah mendengar bagaimana pengalaman Putri selaku penerima beasiswa KIP Akimba. Ini kita mau dengar juga nih dari Kak Nita selaku alumni dari Akimba. Bagaimana sih Kak pengalamannya selama berkuliah di Akimba? Sangat berkesan sekali karena di sana saya belajar tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang mandiri, mahasiswa yang terampil, mahasiswa yang disiplin terutama. Di sana juga kita belajar untuk mendapatkan jiwa kuarsa, kemudian kekompakan, kemudian juga di sana juga ada dosen-dosen yang memang sangatlah support sekali terhadap mahasiswanya, yang peduli terhadap mahasiswanya. Oke, kalau dosen favorit dari Kak Nita sendiri apa? Kalau misalnya dari dosennya itu sendiri, semuanya favorit untuk saya karena jangan pilih kasih. Oke, gimana? Karena semuanya itu support, semuanya peduli. Mereka tuh mau mahasiswanya itu menjadi mahasiswa yang kompeten. Gak ada kan yang mau mahasiswanya yang pasti baik, yang terbaik ya untuk mahasiswanya ya. Oke, sulit nggak sih Kak mencari pekerjaan setelah lulus dari Akimba sendiri? Tidak ya, karena pengalaman saya sendiri, alhamdulillah saat itu saya tamatnya di Oktober tahun 2018 waktu itu, dan saya melamar pekerjaan di November, kemudian saya diterima di Desember. Jadi jarak waktunya itu sangat dekat waktu itu. 2 bulan berarti ya. Wow, berarti ini memudahkan juga ya akhirnya ya. Ini sekarang Kak Nita bekerja di mana? Saya bekerja sebagai perawat vokasional di FKTP Iskandar Muda. Oke, berarti di Rumah Sakit Kesdam. Oh iya, memang luar biasa sekali. Selain mencetak banyak mahasiswa berprestasi, ternyata peluang bekerjanya juga tinggi ya. Nah, dibuktikan sendiri dari Kak Nita selaku alumni dari Akimba yang dalam waktu 2 bulan ya Kak ya langsung menerima pekerjaan ya. Apply-nya dari Oktober, lulusnya dari Oktober ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin dari Bu Maya sendiri ada nggak sih memang difokuskan untuk para mahasiswa akhir ya? Mungkin ada diarahkan bagaimana kemudian nantinya untuk menyentuh dunia pekerjaan, karena kan memang sekarang peluang bekerja itu sudah semakin kecil Bu. Apalagi memang peminatnya tuh untuk keperawatan itu sudah tinggi ya kan? Bagaimana mungkin persiapannya yang ditujukan untuk alumni ketika mau lulus nanti mendapat kerjaan jadi lebih mudah Bu? Ada nggak dari Akimba sendiri kiat-kiatnya? Jadi alhamdulillah nih kan semenjak beberapa periode yang telah saya amati dan lainnya amati, untuk alumni sendiri memang kurang dari 3 bulan cepat dapat kerjanya. Jadi karena Akimba itu dikenal di luar mahasiswa yang disiplin, kemudian mereka juga lebih cepat gerakannya. Kalau misalnya ada yang memang misalnya di rumah sakit nih kan, praktek bersama dengan kakak perawatnya. Jadi ketika dipanggil misalnya ada melakukan tindakan memasang infus, jadi mereka lebih cepat. Kemudian mereka datang tepat waktu. Disiplin itu, poin disiplinnya itu yang membuat Akimba itu dikenal di luar. Jadi lebih cepat ketika mereka melamar pekerjaan. Kemudian untuk mahasiswa yang akan tamat atau untuk mahasiswa akhir, kita menyediakan
pelatihan BTCLS Iya. dan pelatihan CWCCA, yaitu pelatihan BTCLS itu wajib untuk seorang perawat. Ya, karena itu syarat untuk melamar pekerjaan harus mempunyai sertifikat BTCLS. Kemudian karena kita visi misinya di bidang entrepreneur home care, kita juga menyediakan pelatihan CWCCA. Itu kayak lebih ke wirausahaan gitu ya? Pelatihan rawat luka. Jadi setelah lulus mereka bisa menyediakan layanan rawat luka. Itu dan itu dibuka sendiri, bisa di rumah sendiri mungkin ya? Bisa melalui panggilan juga, jadi bisa buka klinik juga. Sejauh ini Putri, kalau Putri ini udah semester 3 ya? Berarti udah 3 semester menerima beasiswa ya? Mengenai ini nih, selama berkuliah di Akimba, itu udah melalui misalnya kayak tadi dijelaskan mengenai pasang-pasang infus, perawatan luka, itu berarti udah dari semester awal sudah diajarkan? Untuk pengajaran pemasangan infus itu memang sudah dari semester awal, tapi tidak terjun langsung ke lapangan, Kak. Jadi kebetulan pas baru masuk semester 3 itu saya langsung terjun nih ke lapangan kerjanya, praktik langsung. Memang dikhususkan Putri atau semua mahasiswa? Ya, tingkat jadi 2 itu teori berarti, dulu, nanti baru masuk praktek. Berarti itu seperti praktik lapangan ya? Praktik lapangannya itu memang di semester 3 dimulai. Selama berapa lama? 3 minggu, Kak. 3 minggu. Dan itu ditempatkannya tuh di mana? Apakah memang masih di kampus ataupun sudah dilepas ke rumah sakit atau puskesmas mungkin? Ya, di berbagai rumah sakit. Tapi sebelum mereka dilepas atau diterjunkan ke rumah sakit, kita di sini ada skill lab dulu dan ada ujian dulu di lab. Jadi kalau misalnya mereka lulus ujian lab baru boleh masuk ke rumah sakit. Berarti nantinya perawat-perawat yang dikirimkan adalah yang paling layak gitu ya. Sudah kompeten. Iya, benar sekali. Karena ini memang berurusan dengan manusia, jadi nggak bisa asal-asalan ya. Kalau Putri sendiri berarti udah praktik lapangan? Sudah praktik. Di mana praktik? Kebetulan saya dapat praktik lapangan tuh di ZA, Rumah Sakit ZA. Di Rumah Sakit Zainal Abidin ya. Kalau Kak Nita, waktu masih berkuliah, masih ingat nggak Kak kira-kira kapan? Di mana di ininya? Banyak rumah sakitnya, kan banyak emang tempat-tempatnya, termasuk ada rumah sakit jiwa juga. Kemudian rumah sakit Meraksa, ZA, Kesdam. Kalau di rumah sakit jiwa itu biasa ngapain aja Kak sebagai perawat? Di situ kan kita sebagai perawat juga kita belajar SP untuk menangani pasien jiwa. Kan ada asuhan keperawatan tersendiri untuk asuhan keperawatan jiwa. Jadi seru juga, menarik gitu ya. Jiwa juga ya. Waktu di Akimba, selama di Akimba, selain semester 3, itu memang semester 3 praktik lapangan atau di semester selanjutnya itu juga ada dikirim lagi untuk praktik lapangan? Jadi setiap semester biasanya mereka akan diterjunkan ke klinik, ke rumah sakit. Berarti setiap semesternya mulai dari semester 3. Semester 3, kemudian akan diterjunkan langsung ke lapangan setiap semesternya selama 3 minggu gitu ya. Jadi skillnya lebih dapat gitu. Iya benar. Ini jadinya kayak Kak Nita ini udah mengalami banyak sekali pengalaman ya akhirnya ya. Mulai dari rumah sakit jiwa, terus kemana lagi Kak? Rumah sakit Zainal Abidin juga, Meraksa, kemudian rumah sakit Kesdam. Yang paling berkesan? Yang berkesan, semua tempat berkesan ya. Mungkin karena ada case tertentu? Semua tempat itu punya nilai tersendiri karena seru. Bertemu dengan pasien itu, ketika kita bertemu dengan pasien itu ada rasa yang berbeda ya. Apalagi perawat itu adalah profesi yang sangat mulia. Iya, benar sekali. Kalau dari Kak Nita sendiri, apa sih alasan awal memilih Akimba sebagai tempat berkuliah? Awalnya tuh saya melihat Akimba itu berbeda dari kampus yang lain, dari segi stylenya itu semi militer ya. Saya lihat uniformnya, seragamnya, rapi sekali. Kemudian juga sangat disiplin. Itu yang membuat awalnya saya melangkahkan kaki saya untuk. Saya penasaran juga nih jadinya nih, karena kan ini kayak Kanita bilang tadi semi militer. Nah, jadi para perawat-perawat ini, adik-adik perawat ini yang mahasiswa-mahasiswa di Akimba, apakah juga diikut sertakan dalam pelatihan militer mungkin? Ya, jadi kita di kampus Akimba, namanya aja Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh. Jadi ada militer-militernya kan, dan ini memang
berguna juga untuk mereka, karena yang dari segi militernya itu kan melatih kita untuk disiplin. Jadi bukan hanya pada saat kuliah, juga pada saat mereka tamat nanti mereka lebih disiplin dalam memanage waktu ketika bekerja gitu kan. Di kampus Akimba sendiri kalau untuk militernya itu mereka ada muatan lokal namanya PBB. PBB? Ya. Untuk baris berbaris, pendidikan, pelatihan baris berbaris. Oke, berarti inilah yang menjadikan alumni-alumni Akimba ini alumni terbaik ya. Karena dari situnya mungkin ya, dari dilatih dari awal sudah disiplin sehingga lebih mudah dibandingkan dengan alumni-alumni yang lainnya mungkin ya. Jadi kita mungkin tidak membandingkan, tapi ini lebih dari awal karena sudah dididik untuk lebih disiplin, kemudian juga banyak keahlian-keahlian seperti yang tadi ya udah difasilitasi juga oleh Akimba. Jadi Shedaralon juga ya, saya ingatkan kembali bahwa sebentar lagi si Penmaru di Akimba akan segera dibuka. Jadi tunggu apa lagi ya? Selain masuknya mudah, beasiswanya juga ada. Kemudian juga setelah lulus tidak sulit mencari kerja ya. Semuanya sudah difasilitasi. Jadi kita tinggal datang ke Akimba, apply langsung masuk, kemudian langsung dilatih nih menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah keluar dari Akimba. Oke, kalau Putri sendiri nih, alasan awal memilih Akimba itu kenapa? Yang pertama tadi yang sudah jelas sama Kak Nita tadi bahwa kampus ini nggak boleh nyontek ya? Iya, nyontek Kak. Iya. Emang kampus ini memang sangat-sangat disiplin Kak. Saya merasakan sendiri gitu. Yang awalnya saya bangunnya agak lama, jadi ini saya harus bangun cepat karena saya mengikuti apel gitu. Iya, ada apelnya. Ada apel Kak, setiap hari Kak. Selama hari apel? Iya, selama saya masih kampus sampai hari Jumat itu hari apel gitu. Jam berapa biasanya? Biasanya tuh jam 7 pas Kak. Aduh, Jam 7.30. jam 7.30 ya? Jam 7.30. Jam 7.30. Ada hukumannya nggak kalau misalnya telat apel? Jadi kalau misalnya apel itu disebut dengan loyalitas dan kedisiplinan. Jadi misalnya mereka malas apel, jadi akan berpengaruh juga ke nilai, karena nilai kedisiplinan itu 5% diambil untuk diakumulasikan dengan nilai yang lainnya. Jadi memang sangat berpengaruh kedisiplinan tersebut. Oke, jadi melatih diri untuk memang lebih disiplin ya, karena dimasukkan ke nilai, hati-hati loh. Oke, mungkin kalau dari Bu Maya sendiri bisa disampaikan sejauh ini ya, sepak terjangnya sudah sangat lama nih dari 2007 ya. Prestasi-prestasi apa yang sudah diraih oleh Akimba? Nah, alhamdulillah sekali kalau prestasi yang sudah dicapai oleh Akimba sendiri, kita tahun ini, tahun 2023 kemarin sudah mendapatkan Akademi PTS terbaik dan terfavorit di Aceh dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Berturut-turut ya? Berturut-turut. Jadi itu menjadi poin plus juga buat Akimba. Iya benar, karena konsisten nih. Jadi dapatnya nggak setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun nih udah ya dari 2019 ya. Oke, berarti sejauh ini sudah sekitar 5 tahunan ya? Iya, 5 tahun. Luar biasa nih 2024 semoga bisa dapat lagi ya gelar tersebut ya. Jadi mempertahankan gelar itu ya. Selain itu mungkin ada lagi prestasi baik dari mahasiswanya mungkin ataupun dari Akimba sendiri yang sudah diraih? Ya, kalau misalnya dari mahasiswa dan alumni juga, kalau dari alumninya sendiri mereka sudah bekerja banyak di setiap daerah ya, baik daerah Aceh maupun di hampir di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Ada yang sudah bekerja di Arab, di Jepang. Di Gaza? Ya, belum. Belum ya, masih ini ya. Ya. Oke, berarti udah menyentuh luar negeri juga nih, sudah sampai ke luar negeri ya. Ada beberapa, apa ada terdata mungkin dari Akimba? Ada terdata. Kalau misalnya yang dari Jerman ada juga 1 orang, dari Arab Saudi 2 orang, kemudian dari Jepang 4 orang. Wah, luar biasa nih. Jadi itu menjadi poin plus juga untuk kita. Berarti kan Akimba itu sudah dikenal sampai keluar sana. Iya, sudah go internasional sudah gitu. go internasional. Iya, melalui dari mahasiswa-mahasiswanya, alumni-alumninya yang kemudian bekerja di luar negeri ya. Iya. Jadi tidak hanya seluruh Indonesia, tapi juga di luar negeri. Iya, di luar negeri. Baik.
Luar biasa Ya, sekali luar ini. biasa. Memang kalau kita bicara tentang kampus itu memang harus ada keunggulan-keunggulan sendiri yang kemudian menarik mahasiswanya. Wah, ini menarik sekali nih untuk berkuliah di sini karena harapannya pasti bisa sehebat dengan alumni-alumninya ya. Cepat dapat kerja. Dinilai dari alumni-alumninya. Mungkin Putri juga awalnya terinspirasi dari Kak Nita ya. Wah, ini alhamdulillah sekali nih Kak Nita dalam waktu 2 bulan bisa langsung dapat pekerjaan ya. Kuliah selesai langsung dapat pekerjaan. Wah, luar biasa sekali. Kalau dari Bu Maya sendiri keunggulan-keunggulan dari Akimba ya yang selain seperti tadi sudah dijelaskan ya, Kak Nita mudah mendapat pekerjaan. Keunggulan-keunggulan dari Akimba yang membedakan dari universitas, akademi atau tempat kuliah lain lah, kampus-kampus lain lah. Apa kira-kira? Ya, yang pertama tadi udah tentu disiplin, ya kan? Di kampus Akimba disiplin, di kampus lain belum tentu disiplin lah kita bilang, karena di Akimba itu wajib apel pagi setiap hari jam 7.30. Mereka kan kuliah dari Senin sampai Jumat, jadi Senin sampai Jumat itu mereka apel. Jadi itu menjadi poin plus juga, poin plus untuk Akimba sendiri yang unggul di kedisiplinannya. Kemudian saya juga banyak mendengar kalau misalnya di Akimba itu rata-rata nih adik-adik semua banyak yang suka dari segi pakaiannya, dari segi identitasnya, bajunya rapi gitu kan. Memang militer gitu banget, memang nampak ciri khas militernya kan. Jadi itu menjadi suatu keunggulan juga untuk Akimba. Kemudian kalau misalnya dari sarana prasarana kita juga lengkap, dosennya juga dosen yang mengajarnya lulusan S2 dan juga lulusan S3. Oke, ini kita beralih ke Kak Nita nih. Mungkin Kak Nita, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke adik-adik yang saat ini sedang aktif berkuliah di Akimba? Apa saja yang harus dipersiapkan menuju kelulusan ya, supaya nanti ketika sudah lulus, mau mencari pekerjaan, bisa mendapat pekerjaan dengan mudah. Ada nggak yang mau disampaikan ke adik-adiknya? Yang pertama itu yang harus disiapkan ya, yang penting kuncinya adalah pertama manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian belajar dengan tekun, berlatih, kemudian juga berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan latihan-latihan soal uji kompetensi misalnya, karena itu yang paling penting sekali. Karena ketika kita ikut uji kompetensi dengan persiapan kita yang sudah matang, kemudian hasil yang akan kita dapatkan juga nanti akan sangat memuaskan, ya maksimal, kompeten. Itu yang dibutuhkan. Kuncinya adalah ketika lulus kita harus menjadi perawat yang kompeten. Dan untuk setelah menjadi kompeten, ada lagi yang harus kita kerjakan, yaitu kita untuk pengajuan STR-nya. Dan STR itu surat tanda registrasi. Itu adalah legalnya kita sebagai seorang tenaga kesehatan, termasuk perawat. Jadi harus punya STR untuk bisa bekerja. Dimanapun kita terbuka peluang pekerjaan ketika kita punya STR. Dan nggak perlu ragu, di Akimba dosen-dosennya itu sangatlah peduli terhadap ini. Dan mereka membuat satu seperti praktik soal-soal tentang uji kompetensi. Ada latihan-latihan jawab soal gitu ya? Ya, jadi kita di situ memang benar-benar belajar tentang soal uji kompetensi. Dan kita nggak perlu ragu, biasanya Akimba selalu kompetennya itu 100%. Rata-rata ya, 100%. Ya, sehingga ini sangatlah penting untuk bisa memudahkan untuk bekerja. Oke, memang banyak sekali keunggulan-keunggulan yang udah kita dengar tadi ya. Memang Akimba ini wajar menjadi kampus unggulan yang akhirnya bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa berprestasi, kemudian juga menjadi akademi terbaik, karena memang mahasiswa-mahasiswanya itu ditempa sedemikian rupa ya, sehingga menjadi mahasiswa yang lebih unggul gitu ya. Oke, Syedaralun, tidak terasa ini sudah 30 menit kami membersamai Anda. Mungkin sebelum kita menutup podcast pada hari ini, dari Bu Maya sendiri ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kepada Syedaralun yang saat ini menyaksikan podcast Rambi? Baik untuk adik-adik semua yang baru aja tamat SMA nih dan mau melanjutkan kuliah, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di kampus Akimba, karena sudah pasti nantinya akan menjadi perawat yang profesional dan juga cepat mendapat kerja. Oke, selanjutnya mungkin dari Putri ini. Untuk adik-adik yang baru tamat SMA mungkin kan ingin masuk ke kampus Akimba, kira-kira gimana sih Putri biar bisa mendapatkan beasiswa prestasi? Silahkan.
Jadi untuk adik-adik ingin mendapatkan motivasi ya. Jadi sebelum kita memberikan beasiswa nih, adik-adik harus memiliki motivasi untuk belajar terlebih dahulu ya. Dengan motivasi tersebut, kita memiliki keinginan nih untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dengan kemungkinan kita mendapatkan beasiswa tersebut, jadi kita akan lebih mudah ini untuk menempuh pendidikan selanjutnya seperti apa. Jadi dengan gitu kita memiliki keunggulan gitu. Misalnya setelah lulus dari kampus tersebut, kita akan lebih berprestasi lagi. Kemudian mungkin kita akan lebih go internasional Kak mungkin ya, atau nasional gitu. Oke, terakhir dari Kak Nita mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Syedara Loan yang saat ini sedang menyaksikan Serambi Podcast sebagai closing statement Kak Nita, silahkan. Untuk rekan-rekan semua, jangan ragu untuk daftar di Akimba karena kita yakin ketika kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, akan ada jalan-jalan yang terbuka untuk kita, pintu-pintu akan terbuka ya. Kemudian tetap semangat semuanya. Semuanya pasti bisa memberikan yang terbaik. Dan satu lagi salam Akimba, mantap, mandiri, tampil prima. Asik. Oke, terima kasih semuanya ya untuk narasumber yang sudah berhadir pada hari ini. Ada Bu Maya ya, dan Nurse Nurmaya Sari Escape, kemudian ada Putri Intan Ridayana, kemudian juga ada Kak Nita Irsalina AMD Cap yang sudah berhadir pada hari ini di Serambi Podcast ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti ya di podcast-podcast berikutnya ya. Dan Syedara Loan, itu dia Serambi Podcast bekerja sama dengan Akimba, Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh. Saya Zarati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.